Oke lah, yang nggak kuliah itu yang sukses banyak. Oh iya, tapi yang kuliah tentu jauh lebih banyak kalau kita lihat ya. Kita harus menegakkan kesadaran terhadap pikiran kita. Apakah kita dikuasai oleh pikiran kita atau kita menguasai pikiran kita? Itu sepertinya memang fakta di lapangan seperti itu, Pak. Karena beberapa kali mahasiswa misalnya yang suka numpang nama itu akan terasanya ketika mengerjakan mengerjakan skripsi. Skripsi, pendadaran, Iya. itu akhirnya kelihatan gitu Karena ya. harus Langsung sendiri, fight sendiri kan. fight sendiri. Kalau Gitu. yang udah biasa ngerjain itu. Sendiri pasti dia sudah terbiasa. Itu hukum tabur tuai itu. Welcome to podcast Amikom Jogja. Well, hello, welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini salah satu podcast spesial kita karena yang datang kali ini adalah Pak Dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat pagi, Pak Wawan. Selamat pagi Mbak Rona. Terima kasih ini sudah diundang. Apa kabar Pak Wawan? Alhamdulillah, penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Terlihat dari wajahnya penuh dengan aura positif dan kebahagiaan ya. Baik Pak, ini kan Bapak juga di Amikom ini sudah dari tahun berapa nih Pak? Saya gabung dengan Amikom itu sebenarnya tahun 98 akhir gitu ya. Wah. Tetapi SK saya itu awal 99. Oke, berarti sudah ngajar dari tahun Ya 99. Wah. Okay. Jadi kan dulu itu kan biasanya kan kalau karyawan kan 3 bulan Ya. Nah, kemudian baru SK. Nah, SK pengangkatan itu awal 99. Oke, berarti memang Bapak ini sudah berpengalaman juga dalam menghadapi mahasiswa dari masa ke masa nih, ya kan. Otomatis dari beberapa generasi yang udah ada dan Bapak pasti sudah merasakan mengajar dari generasi-generasi tersebut. Nah, ini yang menarik. Saya pengen tahu nih kalau dari pandangan Pak Dekan selama ini menjadi seorang dosen. Sebenarnya menurut Pak Dekan sendiri ya, kuliah itu penting gak sih Pak? Ya, menurut saya ya sebagai ini ya sangat penting gitu ya. Kenapa Pak? Jadi secara prinsip begini, kalau ada yang berpendapat kuliah nggak penting gitu ya. Iya kan dapat ilmu bisa Dapat dari mana ilmu aja dari mana, sekarang. kan, Iya. apalagi sekarang kan informasi sangat terbuka gitu Iya. ya. Nah di dalam orang menjalani kuliah itu kan pasti dia mengikuti sebuah kurikulum ya, by design gitu ya. Oke. Nah kemudian di dalam kurikulum tentu dia punya mentor. Jadi mentornya itu sudah disiapkan, yaitu para dosen pendamping sebagai fasilitator untuk dia berkembang tumbuh menjadi ya sesuai dengan profil kurikulum itu didesain untuk meluluskan dengan profil seperti apa. Oke. Nah kalau tidak kuliah otomatis yang bersangkutan harus menyusun kurikulumnya sendiri. Dia harus mencari mentornya sendiri. Oke. Nah tentu di dalam proses pencarian itu ada yang nemu dan kadang juga kesulitan untuk memperoleh atau menemukan mentor yang baik gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Oke lah, yang nggak kuliah itu yang sukses banyak. Oh iya, tapi yang kuliah tentu jauh lebih banyak kalau kita lihat ya kesuksesan Kalau dalam mau didata ukurannya ya. Itu artinya apa? Terkonsep gitu. Jadi bagaimana tumbuh berkembangnya itu sudah terkonsep. Secara prinsip begini, ketika seseorang itu berproses untuk menjalani kehidupannya itu ya, itu bisa dilihat ada beberapa level. Level pertama ya udah deh, kita berproses jalani aja hidup ini gitu ya. Iya, survival ya, aja. Survival, hanya sekedar bertahan hidup gitu ya. Oke. Yang kedua ada yang hanya ikut-ikutan teman, repetition, mengulang apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dia ya ikut-ikutan, teman nggak kuliah ya nggak ikut kuliah. Bahkan teman yang kuliah pun hanya sekedar ikut-ikutan. Kenapa kuliah? Ikut teman. Nah, siapa nih? Nah Ngaku ini nih. seringkali kesadaran itu belum muncul. Nah kalau sudah sampai level 3 yaitu bahwa menjalani proses itu harus dengan pendekatan metodologis. Iya. Apa itu metodologi? Metode, cara, logos, ilmu kan. Ilmu mengenai cara melakukan sesuatu gitu. Termasuk cara melakukan
menjalani proses itu sendiri, gitu, kematangan proses itu sendiri. Nah, di dalam dunia perkuliahan itu diajarkan itu. Maka kalau mahasiswa ingin menyelesaikan studinya itu seringkali susun skripsi, itu kan harus menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Iya. Metode, cara, logos, ilmu gitu ya, ilmu cara neliti. Cara neliti itu ngapain ya? Memecahkan masalah. Padahal hidup itu adalah menghadapi masalah. Nah, itu diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah secara. Nah, di dalam konsep metodologi itu biasanya minimal ada 3 yang harus dikuasai. Yang pertama teori. Teori apa? Yaitu kebenaran-kebenaran yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman orang-orang sebelum kita. Oh, untuk problematika ini dulu ada yang pernah menyelesaikan seperti ini, hasilnya kayak gini, gitu lah. Itu dituangkan dalam bentuk teori dari pengalaman ini. Maka kita harus menguasai teori supaya apa? Jangan sampai melakukan kesalahan gitu deh. Jadi dengan menguasai teori itu kan meminimalisasi kesalahan sebenarnya. Yang kedua harus menggunakan teknologi, tool, pakai alat. Nah, era modern masuk ya manual. Iya, betul. Nah, bagaimana kita menggunakan teknologi? Bagaimana kita menggunakan alat di dalam menjalani proses supaya efektif, efisien, ya, target tercapai. Kemudian yang ketiga itu harus menggunakan teknik. Tekniknya itu apa? Prosedural. Jadi kalau melakukan sesuatu itu ya prosedural. Artinya apa? Siapapun pelakunya, kalau menggunakan prosedur yang sama, harusnya hasilnya sama. Artinya proses itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Iya. Jadi bisa ditingkatkan prosesnya. Karena apa? Oh, ini yang keliru prosedurnya. Oh, ini teknologi yang dipakai nggak tepat. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bisa diimprove gitu loh. Jadi konsepnya di dalam perkuliahan itu diajarkan metodologi itu. Dan yang kita dorong di dalam proses itu ke level berikutnya, yaitu manage. Bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ya harus dikelola. Nah, gimana cara mengelolanya? Kuncinya ketika ngomong pengelolaan itu pasti tidak lepas dari PDCA. Apa itu? Plan, do, control, action. Segala sesuatu harus direncanakan dong. Harus diniatkan. Jadi kalau kita kan segala sesuatu tergantung pada niat. Niat itu apa? Perencanaan sebenarnya. Perencanaan yang baik itu akan menghasilkan luaran yang diharapkan itu tentu baik gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian kita harus mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol tindakan yang kita lakukan. Itu menjauhkan kita ke tujuan yang kita niatkan atau mendengarkan. Seringkali gini loh, banyak mahasiswa seringkali disorientasi. Tujuanmu apa? Lupa kan tujuan dulu ke kuliah, menyelesaikan studi gitu loh. Tapi akhirnya terlena karena disorientasi. Karena apa? Dia tidak menjalankan kontrol. Pengendalian diri terhadap apa yang dilakukan. Sebenarnya apa sih yang saya lakukan ini? Apakah masih inline dengan tujuan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya? Nah, kalau ternyata itu menjauhkan, lah tindakan apa? Action, tindakan apa yang mesti harus dilakukan? Bisa nggak sih mengembalikan supaya kembali ke tujuan semula? Nah, ini kalau yang level paling tinggi itu optimization atau optimize. Hari ini harusnya lebih baik dengan hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kenapa bisa optimis? Ya karena sudah masuk level 4, segala sesuatu sudah terencana. Kalau plan A gagal, aku punya plan B. Kalau plan B gagal, aku punya plan C. Kalau C gagal, aku punya plan D. Kalau gagal terus, Pak? Nah ini ketika sudah pada level optimization itu dia tidak mengenal kata gagal. Karena apa? Setiap kegagalan adalah sebagai bahan pembelajaran. Dia memiliki kesadaran bahwa hidup itu growth, hidup itu bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh artinya apa? Dia harus memiliki sikap sebagai pembelajar. Bahwa kesalahan itu adalah sumber pembelajaran. Kalau ingin tahu yang benar, seringkali kita harus ditunjukkan dulu yang salah. Oke. Oh, benarnya begini. Nah, ini baru bisa orang itu tumbuh. Nah, maka kenapa kuliah penting? Karena apa? Terkonsep, terencana.
ada modulnya, Ada mentornya. ada mentornya. Dan sudah Ya, gitu. ada patternnya jelas. Goalsnya itu Ya, apa? betul. Setelah selesai kuliah itu mendapatkan ilmu apa saja yang bisa digunakan untuk diri sendiri dan juga masyarakat gitu ya Betul. Pak ya. Iya, iya. Kalau yang bagi sekarang nih ya, mungkin kan semester 1, semester 2 it's fine lah, masih Iya, bisa mengikuti, masih semangat gitu Iya. menjadi mahasiswa baru. betul. Nah, biasanya tantangannya adalah ketika udah semester 5, 6. Nah, Iya, itu sudah mulai banyak tadi disorientasi tadi, mungkin ada distraksi dari lingkungan, dari pergaulan mungkin. Sudah ada fokus-fokus yang lain kayak iya. ngapain cepet-cepet udah kerja dulu atau sambil apalah Iya. bikin apa gitu kan ya. Itu gimana Pak? Biar kita tuh tetap inline, tetap sesuai dengan apa purpose kita untuk menjadi mahasiswa. Ya memang gini, artinya di semester 5 atau semester menjelang semester pertengahan atau akhir itu pola-pola kalau dilakukan polanya ini sama, itu seringkali timbul kejenuhan. Nah, bagaimana sih mengantisipasi kejenuhan itu, sehingga seringkali untuk mengatasi kejenuhan itu akhirnya dia yaitu tadi cari kegiatan aktivitas-aktivitas yang tidak dia sadari malah menjauhkan dari tujuan semula gitu ya. Nah, dalam hal ini kita harus belajar dalam konteks membangun kesadaran. Maka ini asiknya di Amikom. Amikom itu kenapa kok warnanya ungu gitu ya? Iya, ini banyak loh Pak pertanyaannya sampai sekarang. Nah, misal saya ke sekolah-sekolah. Kenapa sih kok warnanya ungu gitu iya, ya? kenapa warna ungu? Ini sangat unik kan? Warna janda ya. Iya, orang kan nganggapnya seperti itu. Nah, secara aspek filosofis artinya kita mencoba memaknai ya, kalau di dalam hipnoterapis itu ada istilahnya anchor ya. Sehingga kalau kita mengingat sesuatu objek itu mengingatkan terhadap makna tertentu itu. Nah, ungu di lingkungan Amikom itu dimaknai sebagai ungu, dalam bahasa Jawa itu istilahnya adalah tersadar, wungu. Wungu itu kan tersadar. Bangun ya, tersadar. Jadi ungu itu adalah membangun kesadaran. Jadi bagaimana kita menjaga kesadaran kita gitu loh. Supaya apa? Ya, sadar terhadap purpose tujuannya tadi gitu. Tapi kesadaran seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Pertama adalah kesadaran pikiran. Ya, kita harus menegakkan kesadaran terhadap pikiran kita. Apakah kita dikuasai oleh pikiran kita atau kita menguasai pikiran kita? Oke. Gimana sih? Nah, kadang kan banyak orang yang berpikir negatif atau berpikir esensinya begini. Saat ini kamu di dalam pikiranmu lebih mendekatkan dirimu terhadap Tuhanmu atau menjauhkan dirimu terhadap Tuhanmu. Kalau menjauhkan berarti kamu berpikiran negatif. Tapi kalau mendekatkan kamu berpikiran positif. Artinya apa? Kamu berprasangka baik pada Tuhanmu. Nah, seringkali kita terjebak dengan kekuatan pikiran sehingga segala sesuatu kita dikendalikan oleh pikiran kita. Nah, maka kita bagaimana mengendalikan pikiran kita? Bukan kita dikendalikan oleh pikiran. Yang kedua, sadar akan emosi. Kita harus menegakkan kesadaran terhadap emosi kita. Ya, emosi mungkin kalau misalkan Mbak Rona itu sedang marah gitu, semarah-marahnya. Terus sadar, aku sedang marah ya. Ketika terbangun kesadaran bahwa aku posisinya sedang marah ya, kira-kira marahnya turun nggak? Turun. Pasti turun. Artinya apa? Emosi kita sudah kita kendalikan oleh kesadaran kita. Oke. Sehingga Pak, itu pasti turun itu. Sedih, susah, senang dan lain sebagainya. Yang utama itu yang jelas Anda boleh larut dengan emosi. Karena kita manusia, ketika jatuh cinta, senang terhadap sesuatu, ke game dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang melenakan kan? Iya. Melenakan dari tujuan sebelumnya itu kita nge-game, kita ini wah senang. Tetapi ketika dibangun kesadaran, kalau senang ya jangan terlalu gitu. Larut boleh,
tapi jangan hanyut. Gimana supaya nggak hanyut? Bangunlah kesadaranmu. Selalu. Gimana caranya? Selalu tanya pada diriku atau tanya pada diri kita sendiri, emosiku detik ini saat ini apa ya? Sedihkah, senangkah, susahkah, atau apa? Atau gembira, atau sedang jatuh cinta? Sehingga apa? Ketika kita punya kesadaran terhadap emosi kita, ya, kita bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya. Jadi kita tidak akan hanyut oleh emosi. Kan kalau sedang jatuh cinta kan tai kucing rasa coklat kan gitu kadang apa kesadarannya nggak terbangun ya nggak sadar gitu loh. Kalau kita misalkan sedang marah atau ini tahu-tahu menghantam orang gitu, bahkan melakukan hal-hal yang di luar nurul kalau kalau bahasa zaman sekarang. Mohon maaf ya, saya tadi kilaf. Loh, kilaf itu apa? Nggak sadar kan berarti. Iya. Nah, gimana mencoba menegakkan kesadaran terhadap. Yang ketiga itu menegakkan kesadaran, ya, waspada terhadap membangun kesadaran terhadap memori kita. Memori itu apa? Sesuatu yang sudah kita alami. Jadi semua kegiatan day to day kita itu akan terekam toh di dalam memori kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan apa yang kita rasakan. Itu tersimpan di dalam memori kita. Dan seringkali kita terjebak di dalam memori kita. Ingin mengulang kebahagiaan, ingin menghindari kesulitan, atau kalau mengingat profil seseorang itu, wajah seseorang, kita teringat pernah disakiti, sehingga emosi itu muncul kembali, itu rasa sakit itu muncul dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena adanya kesadaran ini, akhirnya kita terjebak di dalam memori, termasuk emosi kita ini. Nah, kita harus sadar terhadap memori itu. Gimana caranya? Ya, salah satunya kesadaran akan memori dan kita menghindari supaya tidak terjebak memori itu. Oh, ini memori. Artinya apa? Sesuatu yang baru, kita bisa menciptakan memori baru. Pengalaman-pengalaman baru tanpa harus mengulang pengalaman yang sudah ada. Karena apa? Setiap perjalanan itu kan sifatnya one way ya. Nggak mungkin terulang gitu. Artinya kita membuat pengalaman baru. Artinya apa? Orang yang sadar akan memori itu mudah move on. Move on, mudah melakukan introspeksi, kemudian bisa mengembalikan ke jalur purpose tadi ya, tujuan pertama tadi, sehingga dia tidak mudah terlena di situ. Dan yang keempat, yaitu selalu menegakkan kesadaran atas situasi dan kondisi saat ini. Saat ini aku sedang apa ya? Ini depan jurang atau di pinggir jurang? Ya, ini harus hati. Wah, ini bahaya nih, kalau enggak ini aku kejatuhan ini. Oh, aku kok sedang nge-game terus ya? Ini kok aku pakai obat ya? Ini obat antangin atau obat apa? Atau obat yang sekiranya merusak diri saya. Jadi situasi dan kondisi saat ini itu ada kesadaran terhadap diri kita. Sehingga apa? Kita punya otonomi terhadap diri, otoritas atau itu sepenuhnya kita yang menentukan terhadap diri kita, pikiran kita, memori kita, perasaan emosi kita, situasi dan kondisi diri kita. Sehingga ketika orang terbangun kesadaran seperti ini, yang ditakutkan tadi bahwa jenuh, kemudian disorientasi, itu sangat mudah untuk kembali ke orang. Jadi warna ungunya Amikom itu bisa kita maknai, sadar, menegakkan kesadaran. Caranya gimana? Ya tiap detik, tiap menit selalu interrupt pada diri kita, bertanya pada diri kita, hati kita, emosiku sedang apa ya? Saat ini aku sedang ngapain ya? Pikiranku, aku berprasangka buruk pada Tuhanku tidak ya? Setiap kejadian yang saya alami ini, Tuhan itu maksudnya apa ya? Kalau aku dikasih seperti itu, apakah Tuhan mau menyiksa aku atau message apa sih yang diberikan oleh Tuhan? Pasti ada kebaikan dong di balik ini. Berarti tergantung kita menyikapinya bagaimana. Betul sekali. Oke, berarti controlling itu juga dari kita sendiri ya, Pak ya? Self control. Jadi kuncinya bagaimana kita memimpin diri kita. Selama kita bisa leader sebagai pemimpin diri kita sendiri, ya itu nanti kita akhirnya bisa menjalani perkuliahan atau kehidupan di dalam ini itu
lebih bisa menikmati. Artinya apa? Lebih bisa bahagia, Enjoy. enjoy. Iya. Nah, ini sama dengan ini ya. Di lingkungan Amikom itu kan kita punya 4 budaya itu ya. Oh, apa itu, Pak? Nah, jadi di Amikom kan mengembangkan 4 budaya kerja. Oh, oke. Nah, pertama budaya yang dikembangkan itu adalah purposing culture. Purpose, bahwa setiap orang di lingkungan Amikom itu harus punya tujuan dong. Iya. Tujuan itu apa? Niat. Lah emang niatnya apa? Niatnya adalah, maka di dalam visi kita kan menebar kebajikan. Kebajikan apa sih yang ingin Anda ciptakan? Apa niat kamu? Ya, niat. Nah, ketika orang punya niat, berarti orang itu punya planning. Oke. Kalau orang punya planning, sebenarnya di dalam berproses dia sudah masuk level manage. Kan punya planning. Iya. Dia punya tujuan. Dia tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Ini purposing culture, budaya untuk menegakkan niat, punya tujuan, punya orientasi. Nah, yang kedua, learning culture, sikap pembelajar, bahwa di dalam proses itu kita harus belajar. Belajar itu apa? Jadi kalau mental belajar itu state-nya hanya satu, sukses. Yang kedua, belajar. Tidak mengenal kata gagal. Iya. Karena apa? Kegagalan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, materi pembelajaran, sarana pembelajaran, kegagalan itu. Sehingga apa? Orang yang sikap pembelajar ini dia tidak mengenal kamus gagal. Artinya apa? Dia masuk ke level optimization. Ini. Jadi polanya seperti itu. Jadi learning culture, budaya belajar. Yuk kita tumbuh. Manusia itu growth kok. Iya. Kita adalah sebagai insan yang growth, yang tumbuh. Nah, gimana supaya tumbuh? Ya belajar. Ciri belajar itu tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Salah apa? Dia pakai teori gitu loh. Berarti Dia salah paham nggak teori. apa-apa, tapi salah, iya. jangan diulangin lagi. Betul. Oke. Tapi kalau salah diulang lagi, ya berarti nggak belajar. Tapi kalau kemudian salah, kemudian disesali itu dia juga nggak belajar. Kemudian dia menghakimi diri sendiri atas kegagalannya. Enggak. Kalau pembelajar, kegagalan itu dari situ apa? Message, pesan, makna. Apa sih yang ingin disampaikan? Hikmah apa yang bisa diperoleh dari kegagalan itu? Artinya dia belajar itu. Ada proses perbaikan di sini. Itu budaya yang kedua. Budaya yang ketiga, caring culture. Yuk, kita hidup itu tidak sendiri kok. Kita punya teman seperjalanan hidup. Ada teman kelas, ada dosen, ada lingkungan, ada ibunda, ayahanda, adik. Itu adalah teman-teman perjalanan menjalani. Teman-teman untuk berproses, untuk bertumbuh gitu. Maka kita harus care dengan lingkungan kita. Jadi caring itu salah satunya bahwa untuk mencapai tujuan itu harus memiliki kemampuan dalam hal ini kita harus kerjasama, kolaboratif. Jadi bagaimana pendekatan kolaboratif, bagaimana memanfaatkan resource-resource sumber daya, melihat orang-orang di sekitar kita saling care. Care-nya tidak hanya sekedar dengan orang, tapi dengan lingkungan, alam semesta itu. Tanaman, tumbuhan, situasi kondisi misalkan. Sekarang ini kan baru ini ya kesadaran terhadap iklim gitu ya. Yeah. Climate change gitu ya. Yeah. Yang akan mempengaruhi secara global. Maka harus dibangun kesadaran kita itu tidak hanya warga negara Sleman atau warga negara Indonesia, tapi kita juga warga dunia. Apapun yang kita lakukan itu berdampak terhadap lingkungan. Nah, ada kesadaran itu. Nah, maka apa? Yuk care, kita perhatian dong, tidak hanya fokus pada diri sendiri. Kalau kita fokus pada diri kita sendiri dan kita tidak care dengan lingkungan kita, dengan teman seperjalanan di dalam kehidupan ini, itu ya kita akhirnya merasa sepi sendiri gitu lah. Kan konsepnya begini.
kita itu kan punya pikiran, punya rasa kasih sayang, punya harta, punya. Itu harus dialirkan. Itu harus dialirkan. Ya, ya. Salah satunya gini, apa yang saya pahami di dalam isi kepala saya itu bukan sepenuhnya hasil kerja saya, karena memang Tuhan mengizinkan untuk ditaruh pengetahuan itu. Ya. Maka sampaikan bareng satu ayat. Artinya apa? Apa yang saya pahami itu harus saya sampaikan. Seringkali kan kita, takut itu nanti salah. Loh, kalau itu representasi kita ikhlas ya, dalam rangka tidak untuk menunjukkan keakuan, tetapi yang saya pahami itu, maka sudut pandang yang lain, itu salah. Artinya apa? Ada sisi yang benar dong. Ya. Maka di situ care itu, belajar itu bersama-sama, diskusi, saling berbagi pikiran, dan bisa mencurahkan rasa kasih sayang, care dengan sama. Nah ini prosesnya. Jadi segala sesuatu itu harus dialirkan. Termasuk harta pun juga, kalau di Islam itu kan 2,5% zakat gitu ya. Iya, iya. Maka negara-negara maju, kenapa kok maju? Karena apa? Alirannya deras. Kenapa? Karena pajaknya tinggi. Kalau di Indonesia pajaknya masih kecil gitu, masih rendah gitu. Kesadaran akan pajak juga masih rendah gitu. Karena negara-negara maju, kenapa sih kok pajaknya? Karena apa ya, hukum aliran itu mereka jalankan gitu. Oke. Nah di sini harus dialirkan gitu. Nah dalam hal ini yang budaya yang keempat itu endowment culture. Oke. Bahwa setiap kita menjalani tahapan-tahapan ya, atau perkuliahan dan lain sebagainya, kita mencoba enjoy, artinya menikmati ya. Konsepnya apa? Sebagai pribadi bersyukur. Sebagai pribadi bersyukur. Oke, alhamdulillah ini saya akan diajar oleh dosen ini, kira-kira aliran apa, informasi apa, pengetahuan apa, kesadaran seperti apa yang ingin ditingkatkan, pemahaman seperti apa. Ada penuh rasa kesyukuran di sini. Enjoy, menikmati setiap detik, setiap menit. Nah, konsepnya apa? Setiap Anda bersyukur, maka akan ditambah Nikmatnya. Nah, betul itu. Artinya apa? Jadi pribadi ahli syukur. Oke. Maka budaya kerja di lingkungan Amikom yang pertama tadi purposing, Ya. kemudian learning culture, kemudian caring culture, dan enjoyment culture. Ini harapannya adalah membentuk pribadi-pribadi yang bisa menemukan kebahagiaan kehidupan dia. Meraih mewujudkan sesuatu yang bermakna buat tidak hanya dia pribadi tapi lingkungan. Oke. Sama ini Pak, ada beberapa mahasiswa tuh bikin status gini Pak. Di dunia ini Tuhan saja menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kenapa dosen kalau memberikan tugas itu di luar batas kemampuan mahasiswanya Pak? Gimana itu Pak? Nah itu bagaimana cara pandang seperti ini? Konsepnya begini, seseorang naik tingkat, naik kelas ya, itu karena soalnya atau karena jawabannya? Jawabannya? Karena jawabannya. Jawaban itu adalah respon kita terhadap soal. Oke. Iya kan? Jadi bukan karena faktor soalnya. Jadi tergantung kita merespon terhadap soal tadi gitu. Loh, kenapa dosen kok memberikan soal yang sulit-sulit seperti ini gitu. Oh, ternyata ada banyak hal yang memang belum saya ketahui. Bagaimana sikap kita? Ya seringkali loh nggak tahu ya Pak. Ya harusnya usaha cari tahu gitu loh. Tapi ketika ini kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau tidak bisa dijawab ya sudah gitu. Cari contekan, cari ini. Nah, secara prinsip prepare, persiapan itu harus jauh hari dilakukan. Tapi kalau sudah soalnya sudah ini, ya sudah kerjakan sebatas kemampuan. Artinya sebatas kemampuan itu kamu bisanya apa? Ya berusaha semaksimal yang bisa dilakukan. Hasil serahkan sepenuhnya pada Tuhan.
Oke. Loh iya dong. Dan kita tidak perlu menilai pemberi soal gitu loh. Oke. Jadi gini, soal itu yang memberikan soal di dalam kehidupan kita itu bukan orang lain kok. Diri kita Sendiri. sendiri. Oke. Jadi kalau saya meyakini ada hukum apa ya alam semesta yaitu tabur tuai tadi loh. Iya. Siapa yang menabur, dialah yang menuai gitu. Iya. Nah saya nabur apa? Oh saya sudah belajar, saya sudah menyiapkan, saya ini. Segala sesuatu sudah saya, energi yang saya miliki saya gunakan untuk menabur kan, menyiapkan segala sesuatu sebelum ujian. Tek. Tapi ketika pada saat ujian ternyata apa yang saya pelajari itu ternyata nggak muncul lah di soal. Soalnya itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita lihat. Terus nggak bisa jawab gitu ya. Iya. Ya sudah, kerjakan sebatas apa yang Anda ketahui. Ya, berusaha itu. Oke. Nah, artinya apa? Wah, berarti sia-sia dong, Pak. Kalau kita berpikir seperti itu ya enggak. Kita mendapatkan knowledge, pengetahuan. Oh, ada message. Bagian-bagian ini loh yang belum kamu pelajari. Oke. Coba Anda pahami lebihnya. Artinya apa? Tadi yang tidak ditanyakan itu sudah dipelajari. Dia paham toh. Iya. Terus yang tidak dipahami, ini berarti akhirnya memaksa dia untuk memahami lebih luas. Cakrawala pengetahuannya tambah luas. Sama halnya ada kondisi begini, Pak, saya itu yang ngerjakan deh Pak. Dia itu Teman saya cuma numpang nama. numpang nama. Ya, gimana Saya Pak? dapat B, dia malah dapat A ya Pak. Ya. Ada banyak kasus kejadian seperti itu gitu Iya, ya. iya. Ya, itu bisa dikonfirmasi ke dosennya berkaitan dengan aspeknya. Tetapi ketika kita sebagai pribadi, apakah saya rugi? Seringkali kita menilai itu hanya snapshot dalam rentang waktu yang ruang lingkupnya yang sempit, hanya itu saja itu. Padahal di balik itu kalau sudut pandang kita diperluas, iya, dia nilainya bagus, tapi dia sebenarnya tidak tahu pengetahuannya. Saya nilainya, tetapi saya tahu. Nah, ke depan ini seringkali, apalagi di dunia kerja ya. Sekarang ini kan, ini ada pekerjaan. Kamu bisa ngerjakan nggak? Oh bisa Pak, karena dia sudah belajar ya akhirnya dialah yang masuk nanti. Jadi ketika masuk dunia kerja, itu dia akan melaju lebih cepat karirnya. Itu sepertinya memang fakta di lapangan seperti itu Pak. Karena beberapa kali mahasiswa misalnya yang suka numpang nama, itu akan terasanya ketika mengerjakan skripsi pendadaran Iya. itu akhirnya kelihatan gitu karena ya harus langsung sendiri fight sendiri kan fight sendiri kalau gitu. yang udah biasa ngerjain itu sendiri pasti dia sudah terbiasa itu hukum tabur tuai itu. Hmm. Jadi hukum tabur tuai secara aspek kelembagaan, lembaga itu memfasilitasi Yeah. menyelesaikan kurikulum, prosedur dan lain sebagainya. Nah itu tentu tidak sempurna, pasti ada celah-celahnya, ada kelemahan berkaitan ini. Tetapi kan secara prinsip itu kan hanya fasilitator. Artinya apa? Kita masuk ke perguruan tinggi manapun tidak ada perguruan tinggi yang perfect, yang sempurna, yang pasti ada kelemahannya. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Kalau kita fokus pada sisi kelemahannya, kita tidak berproses dong. Nah, kita manfaatkan sisi-sisi resource sumber daya yang bisa kita memberikan value, nilai tambah pada diri kita untuk growth, tumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Okay. Contohnya, ilustrasinya gini. Ya, mohon maaf ya, dulu saya kan juga pernah jadi mahasiswa gitu. Iya. Mahasiswa dulu itu seringkali dosen itu hanya ngasih buku. Ini ya, bukunya ya. Tolong pelajari, besok ujian ya. Oke. Pertemuan itu paling ya 2 atau 3 kali. Ya memang kita kalau dari sudut pandang ini dosennya nggak ideal, tetapi kondisi itu menjadikan mahasiswa mandiri untuk belajar mandiri. Oke. Apakah itu memang perbedaan antara menjadi siswa dan menjadi mahasiswa? Nah, di salah satunya itu harus terbangun kesadaran ketika sistem pendidikan kita kan ada 2 ya. Ada sistem pendidikan pedagogi, sistem pendidikan untuk anak-anak, di mana
anak-anak itu cenderung diposisikan sebagai objek yang harus dididik. Kemudian ada pendidikan andragogi, pendidikan orang dewasa, di mana peserta didik atau peserta pembelajaran itu sebagai subjek. Nah, ketika masuk ke perguruan tinggi, mahasiswa itu posisinya bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Bersama-sama dengan dosen menjalankan tridharma, minimal tridharma. Ya. Karena di beberapa perguruan tinggi ada yang catur dharma gitu ya. Minimal ada pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, dalam hal ini kedudukan dosen dan mahasiswa itu sebenarnya equal, sama-sama menjalankan proses tiga dharma tadi gitu ya. Artinya di situ bagaimana menggali pengetahuan itu secara bersama. Posisi dosen hanya sebagai fasilitator. Pelaku utama itu ya mahasiswa, dia sebagai subjek, dia bukan objek. Nah, seringkali banyak mahasiswa yang belum tersadarkan, terjaga kesadarannya terhadap memposisikan diri masih sebagai objek. Jadi kemandirian belajar dan lain sebagainya itu kadang nggak dilakukan gitu. Nah, ini pola-pola sistem pendidikan ini sudah berubah. Artinya apa? Sikap mahasiswa juga harus mengalami perubahan. Tidak memposisikan diri sebagai siswa lagi, tetapi sebagai mahasiswa, yaitu pribadi dewasa yang sadar akan tujuannya dan sadar akan orientasi apa yang mesti harus dilakukan. Oke, itulah Jadi, perbedaannya ya teman-teman semuanya creative people. Jadi kalau kita sudah menjadi mahasiswa, otomatis kita juga berpikirnya berbeda dan memecahkan masalahnya juga berbeda. Dan dimana ketika sudah menjadi mahasiswa kita juga karena menjadi karena sudah tidak, istilahnya tidak disuapin. Kita kan sekarang yang menentukan masa depan kita sendiri ya kan. Mulai dari sebenarnya dari kampus juga pun tidak ada kayak harus masuk terus. Kalau tidak masuk terus nanti alfanya banyak diskors gitu kan, nggak ada ya. Itu kan menjadi kembali lagi pilihan masing-masing. Kalau mau aktif dan selesai kuliahnya ya menjadi mahasiswa yang aktif. Ya tidak dipungkiri bahwa kita kan dosennya tidak hanya satu kan, banyak gitu ya. Nah, masing-masing dosen juga punya sikap atau mensikapi bagaimana menjalankan profesi sebagai dosen, dan itu kadang juga punya gaya lah. Jadi masing-masing dosen punya gaya sendiri-sendiri gitu. Ya, tapi secara aspek administratif akademik atau dalam hal ini program studi itu pasti sudah punya kebijakan-kebijakan. Misalkan jumlah tatap muka dan lain sebagainya harus terpenuhi dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk mendorong supaya proses pembelajaran, yaitu dalam hal ini capaian pembelajaran itu terpenuhi. Yaitu CPL ya, capaian pembelajaran lulusan, atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah itu tercapai. Maka ada ketentuan-ketentuan yang dibuat secara kelembagaan. Nah, yaitu prosedur. Nah, prosedur ini kalau dijalani otomatis sama dengan sebuah sistem. Ketika kita ngikuti prosedur aja, ngikuti sistem aja, dengan sendirinya kita akan sesuai dengan luaran yang ditargetkan kan, harapannya kan begitu. Nah, namun yang di dalam pelaksanaan di lapangan pun seringkali ada yang tidak mau terikat oleh prosedur. Ada yang menganggap prosedur ini must be, artinya wajib, harus. Ada yang sifatnya toleran. Ya sudah deh, bagaimana kamu berproses belajar. Nah, maka membangun komunikasi yang baik antara dosen mahasiswa itu juga perlu dilakukan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mensinkronkan tadi. Jadi kesepemahaman itu. Jadi ada dosen yang toleran. Oke lah, Pak, saya untuk mata kuliah Bapak ada kegiatan-kegiatan di luar yang saya ikuti, kegiatan UKM dan lain sebagainya. Nah, memungkinkan nggak Pak dikonversi untuk beberapa kali pertemuan? Oke lah, atau penugasan saya tidak bisa full time mengikuti perkuliahan Bapak, namun mohon izin saya
ditambahkan tugas-tugas yang sekiranya bisa menggantikan jumlah tapi sebenarnya saya berproses, Pak. Nah, itu bisa dikomunikasikan sebenarnya. Nah, ini komunikasi dengan dosen itu wajib dilakukan. Nah, seringkali keterampilan komunikasi ini yang seharusnya dikuasai, ini kadang terlewatkan. Artinya, contoh ilustrasinya ya situasi kondisi lah. Dengan adanya pandemi kemarin itu memaksa perkuliahan online. Ya. Nah, seringkali mau tatap muka itu enggan dan lain sebagainya, mau ketemu, mau diskusi itu kadang enggan gitu loh mahasiswa. Terus akhirnya apa? Bukannya berusaha untuk mendekati, untuk berkomunikasi, ya menjauhi. Atau teknik-teknik komunikasi yang dilakukan saat ini seringkali memaksa, kan sekarang ini kan to the point gitu ya, artinya anak-anak itu pakai WA, pakai SMS itu. Iya, SMS sudah jarang ya, WA ya. WA, Pak. WA pun kalimatnya singkat-singkat. Iya. Dan seringkali juga nggak tahu waktu gitu loh, malam hari jam-jam istirahat itu Nah, WA itu. dan lain sebagainya. Kita harus tahu Dan, etikanya juga ya, Pak ya. Belajar etika komunikasi gitu. Nah, ini seringkali yang saya dapati di lapangan itu memang sedikit menurun dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya yang notabene sebelum pandemi lah. Itu masih dalam bahasa Jawa itu orang bilang itu unggah-ungguh lah gitu ya. Berarti ada pengaruhnya nih, Pak. Ada pengaruh. Jadi setiap kejadian yang ada di muka bumi ini kan mempengaruhi kan. Iya, betul. Termasuk dulu misalkan pola. Kalau saya kuliah dulu itu kan nunggu dosen itu pulang dari luar negeri. Untuk apa? Dapat buku. Pinjem buku, difotokopi. Maka Jogja itu tahun-tahun 90-an itu yang marah itu industri fotokopi. Jalan Gejayan, Jalan Solo itu kanan kiri itu industrinya fotokopi. Tapi kalau sekarang cari fotokopi susah itu. Hanya di tempat-tempat tertentu saja kan. Karena semuanya sudah PDF gitu. Nah, era sekarang itu banjir informasi. E-book sudah ada. Banyak informasi yang bahkan tren sekarang, kalau dulu masih nyari informasi lewat Google gitu ya, kemudian merangkai menjadi sebuah knowledge, pengetahuan. Tapi kalau sekarang pakai chat GPT, sudah pakai AI, nggak perlu mikir, nggak perlu merangkai. Kalau dulu ketika Google search itu page 1 sampai page ranknya gitu ya, 1000 page. Ini page yang mana? Kalau sekarang instan, tinggal pakai chat GPT langsung keluaran hasil ini proses kecerdasan buatan tadi gitu. Seiring ini dimudahkan. Nah, bagaimana generasi ini mensikapi keberadaan teknologi ini? Saya yakin demi masa, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Tantangannya beda-beda. Tapi esensi bobot tantangannya ya saya kira sama aja gitu loh. Tuhan kan maha adil. Cuman kalau dulu tantangannya tantangan fisik, mungkin sarana prasarana yang terbatas, informasi yang terbatas gitu. Sekolah harus jalan kaki berapa kilo. Kalau sekarang bisa naik kendaraan online dan sebagainya. Kalau sekarang berarti tantangan mahasiswa sekarang menurut Bapak apa? Ya, salah satunya tetap yang utama kan manusianya ya. Sedangkan semuanya itu adalah teknologi. Bagaimana mensikapi teknologi? Ilustrasinya kayak gini. Dulu lahirnya teknologi tulis. Dulu pengetahuan manusia itu sifatnya hanya dihafal, diingat gitu. Tapi ketika ada teknologi tulis, buku, huruf dan ini dituangkan ini, itu dulu ada kekhawatiran nanti kecerdasan manusia berkurang karena apa? Pengetahuannya pindah di eksternal, di luar tubuhnya. Tapi kenyataan enggak. Justru makin tambah ilmunya. Tambah. Nah, terus munculnya teknologi kalkulator. Karena bisa menghitung cepat gitu. Nah, dulu juga ditakuti jangan anak itu diajari kalkulator, nanti nggak bisa hitung-hitungan gitu. Justru itu kan membantu juga itu membantu. Kenyataannya enggak. Pengetahuan manusia juga growth, tumbuh, berkembang. Betul. Sama halnya sekarang muncul AI, artificial intelligence, GPT. Itu teknologi, itu tool. Justru kita harusnya yang memanfaatkan AI tersebut. AI itu. Maka kesadaran bahwa ini hanya tool kok. Utamanya tetap manusia. Utamanya tetap hubungan komunikasi antar manusia. Relationship-nya itu harus ada.
Nah ini seringkali udah pakai teknologi, udah WA aja gitu, enggan untuk bertatap muka secara So, langsung. iya. Nah ini kan mengurangi nilai-nilai humanis ya. Kalau dosennya juga sibuk, Pak. Nah itu kan ya tahu sibuk ini kan dosen juga manusia loh Mbak. Iya, iya. Dosen itu cenderung merupakan hasil dari generasi Sebelumnya dosen ini pasti luwih tua daripada mahasiswa nih kan. mahasiswanya, iya. Iya kan? Iya. Nah artinya apa? Kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan untuk berinteraksi secara langsung, mereka butuh, Oh, oke. tetap Jadi butuh. jangan takut untuk ketemu dosen atau Iya. Nah sekedar itu untuk yang bimbingan ya dan lain sekedar sebagainya. bimbingan, say hello, untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Kadang kan interaksi itu kalau menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya itu kan pakai emoticon. Tapi emoticon itu tidak mewakili perasaan kita Mm-mm. seluruhnya gitu, Betul. secara lengkap. Kadang intonasinya kan juga berbeda Nah, ketika kita berbeda. ngomong langsung sama di Nah, teks. jadi nikmatnya bertatap muka secara langsung itu kan beda. Lain Oke. halnya kalau pekerjaan-pekerjaan yang atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya target. Tetapi relasi hubungan antar manusianya itu masih perlu karena konsepnya ya kita masih sebagai manusia. Ya, ya. Kebutuhan itu pasti ada. Jadi ada kesadaran, oh ini teknologi. Jangan sampai kita terjebak akhirnya terkungkung dalam kekuasaan teknologi itu sendiri. Maka Oke. ungu itu Ya. hebatnya warna ungunya Amikom itu ya, membangun kesadaran, menegakkan kesadaran. Itu indahnya. Oke. Maka kalau kuliah di Amikom itu kampusku ungu. Akhirnya apa? Saya harus menegakkan Kesadaran. kesadaran apa aja? Hmm. Kesadaran eksistensi diri sebagai manusia. Ya, ya. Oke. Jadi mahasiswa Amikom yang mungkin sekarang mengalami banyak kegalauan ya antara sebenarnya kan sosial media ini memang membuat kita semakin mudah dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang yang jauh gitu ya. Iya, betul. Dan kita juga jadi bisa melihat kegiatannya dia kayak gini nih, kegiatan si A, si B, si C. Dari situ kita jadi ada perbandingan. Iya. Dan dari situ juga kadang ada juga muncul dalam pikiran atau overthinking kita kayak waduh di umur sekian sudah kayak gini nih, sudah ke kampus naik mobil, udah bentar lagi wisuda, kok aku masih gini-gini aja gitu. Apakah kita ini sebagai mahasiswa kita juga fokus belajar aja atau ya nggak apa-apa perbandingan ini sebagai motivasi atau anggap saja semua orang itu juga berbeda startnya. Karena dengan adanya sosial media saat ini kan kita jadi bisa membandingkan nih Pak. Yeah. Kalau zaman dulu sih mungkin kita cuma tahu tetangga ini kerja di sini, yang ini. Kalau sekarang di usia yang sama, wah dia udah jadi konten kreator nih sukses gitu, udah bisa beli ini itu. Kok aku masih kuliah-kuliah aja yang nggak ada movement ataupun apapun. Padahal sebenarnya kita kuliah pun juga mendapatkan knowledge kan setiap harinya. Gimana Pak? Nah, ketika pertanyaan itu muncul pada diri seseorang, berarti muncul kesadaran. Berarti masih sadar. Gini, lah itu masih sadar kan? Masih sadar. Iya, tinggal dia harus mengambil keputusan kan? Iya. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, saat ini polanya memang banyak kalau dulu itu untuk jadi sukses dalam ukuran kaya raya gitu ya, itu 60 tahun ke atas itu. Miliarder gitu ya, atau jutawan. Kalau dulu jutawan itu 60 tahun ke atas. Tapi sekarang itu usia 20, 30 itu sudah banyak yang jadi miliarder kan. Iya. Kalau ukurannya materi atau ukuran finansial. Iya, karena sukses itu kan juga banyak hal ya. Nah, seringkali yang ditampilkan di sosial media itu adalah itu, sehingga mahasiswa loh kok itu bisa ini. Nah, loh ngapain sih saya mesti harus kuliah sedangkan itu, padahal secara prinsip itu tadi kalau kuliah itu pada dasarnya pendekatan sifatnya
pakai strukturnya ya, ada bakunya, ada guidingnya, ada ini terkonsep gitu ya. Nah sekarang ini dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, semua aktivitas yang dilakukan itu juga bisa diakui sebagai bentuk capaian pembelajaran. Oke. Dan jadi kampus itu pun juga tidak kaku kayak dulu gitu loh. Tapi kampus pun juga beradaptasi terhadap perubahan zaman. Artinya oke, sekarang ini semua bentuk kegiatan proses pembelajaran di luar kampus itu bisa dikonversi kok sebenarnya. Ya. Ya. Dan itu bisa dikonversi ke apa? Ke CPMK ataupun CPL kan, capaian pembelajaran lulusan. Ini oke lah. You berproses. Metode belajarnya itu ini. Tetapi di situ pasti ada dosen pendamping, ada dosen guidingnya, ada yang mendampingi untuk proses konversi itu. Jadi ini ada satu kondisi di mana kampus pun dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menunjukkan bahwa kampus juga beradaptasi terhadap perubahan situasi ini. Jadi mahasiswa jangan kemudian terjebak di dalam pemikiran ya sudahlah pokoknya yang penting kuliah ke kampus gitu ya. Karena secara prinsip yang perlu dikembangkan itu ketika kita mengenyam pendidikan itu kan meningkatkan kapasitas diri ya. Jadi kalau konsepnya itu meningkatkan akhlak ya. Nah akhlak itu ada dua, akhlak moral dan akhlak kinerja. Nah akhlak moral itu bagaimana dia menyadari, misalnya akhlak morali seperti apa ya, misalkan jujur, ya kan? Kemudian dia tulus, ya. Kemudian dalam hal ini dia amanah, ya. Jadi sidik, amanah, fatonah. Artinya apa? Akhlak moral, moralitas. Nah moralitas itu diperoleh dari mana? Dari value-value, nilai-nilai yang dia yakini untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Value, nilai. Nah nilai ini harus dipupuk dan dipelajari dan ditanamkan di dalam keyakinan dan hatinya. Bisa berikan nilai agama, nilai-nilai ya tata nilai misalkan budaya ya atau norma masyarakat atau nilai hukum gitu ya. Nah di dalam konsep pendidikan itu pasti ada lah dimasukkan itu. Sehingga dia punya moral. Nah sehingga kalau dia punya moral, maka ketika moral itu diimplementasikan dalam bentuk pendidikan berarti dia punya etika. Nah ketika etika ini dia mampu jaga terus, maka dia punya integritas. Nah maka ini jadi akhlak moral, dia punya integritas karena polanya seperti itu. Yang kedua akhlak kinerja. Akhlak kinerja itu ulet, tangguh, tidak mudah menyerah, ya kan? Kalau kerja ya satset lah gitu istilahnya, ya kan? Pantang menyerah. Jadi banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam rentang waktu yang singkat, pekerja keras gitu. Nah, peningkatan dua akhlak tadi baik moral maupun kinerja itu kan tidak given, tetapi harus ditumbuhkan, dikembangkan, ya kan? Jadi di situ. Nah, ini perlu latihan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengharapkan langsung, enggak, itu perlu dilatih. Jadi konsepnya kan ada dua ya, knowledge atau skill, keterampilan atau pengetahuan. Seringkali pengetahuan melihat, mendengar, merasakan jadi tahu gitu. Tapi kalau keterampilan itu hanya bisa diperoleh jika diulang-ulang sehingga jadi terampil. Nah ini, kapan itu diulang-ulang? Berarti ada modul dong, ada guiding, ada kurikulum gitu lah.
Kenapa kok kuliah penting Ya, gitu. kembali lagi Salah ke itu. satunya itu. Nah, tetapi dalam hal ini ketika mahasiswa melihat ini udah sukses ini, yang nggak kuliah kok wis sukses ya. Emang yang kuliah harus setelah lulus dulu baru sukses? Ya enggak lah. Ya, ya. Sejak awal itu sudah bisa menempa dirinya untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan, yaitu dengan mengikuti salah satunya magang dan lain sebagainya. Ya, ya. Kan gitu. Jadi semuanya by proses, tidak bisa instan. Ya, ya. Ya. Mereka pun juga yang kelihatannya sukses sekarang di layar sosial media kita juga pasti ada proses di belakangnya Iya. yang kita tidak tahu. Iya. Iya. Yang menampil itu atau yang tampak di permukaan itu kan cerita success story-nya aja Iya, iya. yang terlihat. Tapi kesuksesan ini dibalik itu ada kegagalan. Thomas Alva Edison itu 1000 kali lebih untuk mencoba menciptakan lampu pijar. Tapi yang dilihat ya lampu pijar mungkin eksperimen terakhir itu. Tetapi sebenarnya ada 999 kegagalan. Oh, oke. Jadi polanya begini. Ini hukum alam ya. Yaitu hukum bergantian, hukum perulangan atau hukum bergantian. Artinya apa? Orang itu nggak mungkin sedih terus. Pasti ada masa bahagianya. Ya. Susah terus. Orang itu nggak mungkin gagal terus. Pasti ada suksesnya. Tapi kalau Anda mengalami gagal, orang gagal itu terlalu dini berhenti. Karena kamu kalau mau belajar, gagalnya udah habis kok, berarti tinggal suksesnya. Apalagi yang masih usia kuliah ini kan masih 20-an ke bawah dan apalagi merasa gagal itu terlalu dini ya Pak. Iya. Masih banyak hal yang perlu dicoba. Iya. Atau cobaan yang belum dicobain. Iya, betul. Semakin banyak kegagalan, sama dengan gini deh. Misalkan kita punya ini ya tadi, lulus itu tergantung soalnya. Ya. Atau tergantung jawabannya, yaitu tergantung jawabannya. Jawaban itu respon kita terhadap soal. Sama halnya dengan bola. Bola kalau dibanting ke bawah keras sekali. Ya. Maka ketika dia merespon itu sebagai sesuatu yang tadi sebagai pribadi pembelajar tadi, maka dia akan melanting tinggi. Iya, semakin keras, semakin keras, semakin tinggi. Artinya apa? Kesuksesan yang diperoleh juga semakin besar. Esensinya kan di situ. Ya. Maka tergantung respon kita. Tapi kalau respon kita terhadap problematika yang kita hadapi itu adalah negatif, kayak bola tadi, banting semakin keras, malah kepiar, pecah, bukannya melanting. Jadi melanting itu bergantung respon kita. Ilustrasinya seperti ini. Kalau di dalam konsep teori energi, pada prinsipnya kita itu energi, sebuah energi. Tabur tuai tadi, siapa yang tabur? Emosi kita butuh energi, berpikir kita juga butuh energi, aktivitas kita butuh energi, sedih butuh energi, senang butuh energi, itu kan energi semua. Nah, energi itu respon kita, energi yang akan kita ini misalkan kita punya masalah, energinya akan digunakan untuk belajar, mencoba sesuatu cara lain supaya menemukan. Orang belajar itu jangan menggunakan langkah yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau ingin mengharapkan hasil yang berbeda, ya lakukan cara yang berbeda kan? Yeah. Itu belajar namanya. Yeah. Nah, artinya apa? Energi yang kita miliki kita pakai untuk tadi eksperimen tadi atau merespon tadi. Tapi kalau energi kita gunakan untuk mengeluh, sedih, merenungi nasib, itu juga energi loh. Iya. Yaitu tadi bola tadi bukannya membendal atau memantul, tetapi malah pecah. Karena responnya energi yang diberikan itu digunakan untuk itu.
Oke. Tabur energi, tuai energi. Ya, ya. Lah energi yang Anda tabur, Anda pakai untuk menabur apa? Kesedihan, kesulitan, berprasangka baik pada atau tidak berprasangka baik pada Tuhan, menghujat Tuhan, Oke. menyalahkan diri sendiri, atau Anda gunakan untuk sesuatu yang positif. Positif, ya. Oke. Sudah menangkap jawabannya ya, Kreatif People. Jadi dari tadi Pak Dekan juga sudah menceritakan bahwa ya berawal dari kuliah kita jadi bisa memplanning juga di hidup kita, walaupun nggak kuliah juga tetap harus ada planning, ada mentoring dan harus ada hasil akhirnya, karena kita juga akan menghadapi banyak masalah di kehidupan kita masing-masing. Setiap orang punya cerita dan punya masalah dan solusinya masing-masing. So buat Creative People selalu semangat dan juga jangan lupa untuk mengoptimalisasi diri tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Mungkin terakhir Pak, mungkin ada quotes ataupun kata-kata untuk Creative People sekarang yang sedang melihat podcast ini, Pak. Ya, quote-nya berusaha menegakkan kesadaran. Kuncinya di situ. Wungu. Ya, wungu. Kalau nggak sadar, datanglah ke Amikom, lihat warnanya ungu. Berarti kita harus wungu. Oke, jadi mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak Wawan sudah memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya. Dari apa yang sudah disampaikan beliau, kita akan dapat banyak ilmu, ya kan. Dan mungkin untuk Creative People yang mau request selanjutnya, mungkin dekan yang mana lagi, fakultas mana lagi, atau dosen siapa, atau mahasiswa Amikom yang mungkin bisa membagi kisahnya di podcast kita, silahkan komen di bawah. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.